Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Cahyani dengan NIM 126212202073. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram Latimer, diagram Frost, dan diagram Forbex. Untuk memenuhi mata kuliah Kimia Anorganik 1 yang diampu oleh Ibu Naimatul Khairiyah SSI MSI. Yang pertama, yakni diagram Latimer. Diagram Latimer adalah diagram dengan spesi kimia berbilangan oksidasi tertinggi ditempatkan di paling kiri dan serangkaian spesi dari atom yang sama disusun ke kanan sesuai dengan penurunan bilangan oksidasi, dan potensial reduksi standar ditulis di atas garis yang menghubungkan setiap keadaan. Diagram Latimer ini digunakan untuk mengetahui spesi mana yang mengalami oksidasi, reduksi, dan disproporsionasi. Nah, bagaimana untuk mengetahui spesi yang mengalami oksidasi, reduksi, dan disproporsionasi? Oke, yang pertama, kita harus mengetahui bilox, vanadium, atau V dari setiap spesi. Nah, kita tahu bahwa pada contoh diagram Latimer tersebut, untuk bilox V vanadium dari kiri ke kanan yaitu 5, 4, 3, 2, dan 0. Selanjutnya, spesi yang mengalami oksidasi adalah VO2+, atau pada bagian sebelah kiri sendiri. Ia bertindak sebagai reduktor paling kuat. Sedangkan spesi yang mengalami reduksi adalah V. Ia bertindak sebagai oksidator paling kuat. Selanjutnya, pada diagram Latimer tersebut, spesi VO2+ mengalami reduksi menjadi VO2+, VO3+, V2+, dan V karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan untuk spesi V mengalami oksidasi menjadi V2+, V3+, VO2+, dan VO2+. Untuk spesi VO2+ mengalami oksidasi menjadi VO2+ dan mengalami reduksi menjadi V3+, sehingga VO2+ mengalami disproporsionasi karena mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Dan untuk spesi V3+ mengalami oksidasi menjadi VO2+ dan mengalami reduksi menjadi V2+, sehingga V3+ mengalami disproporsionasi karena mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Begitu juga dengan V2+, ia mengalami disproporsionasi menjadi V3+ dan V. Nah, pada diagram Latimer tersebut terdapat nilai potensial reduksi yang didapat dari nilai E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Selanjutnya, yaitu diagram Frost. Apa itu diagram Frost? Diagram Frost adalah diagram yang menampilkan energi bebas relatif atau volt ekuivalen sebagai sumbu vertikal dan tingkat oksidasi sebagai sumbu horizontal. Diagram Frost ini digunakan untuk memperkirakan manakah bilox atom dalam spesi yang paling mudah mengalami reduksi dan yang paling mudah mengalami oksidasi. Nah, pada diagram Frost tersebut, V3+ dengan bilox 3 merupakan spesi yang paling stabil pada kondisi asam karena memiliki nilai volt ekuivalen paling rendah di antara spesi yang lain. Dan pada spesi V2O3 dengan bilox 3 merupakan spesi yang paling stabil pada kondisi basa karena memiliki nilai volt ekuivalen paling rendah di antara spesi yang lain. Berdasarkan diagram Frost tersebut, terdapat dua spesi yang bertindak sebagai reduktor, yaitu VO4 3- dan VO2+. Hal ini disebabkan adanya kondisi asam pada pH sama dengan 0 dan kondisi basa pada pH sama dengan 14.
Dan dalam kondisi asam maupun basa, spesies yang bertindak sebagai oksidator adalah V. Yang terakhir, yakni diagram Paurbach. Diagram Paurbach adalah diagram yang menggambarkan keadaan suatu bahan dengan potensial tertentu dalam derajat keasaman atau pH tertentu. Diagram Paurbach digunakan untuk memperkirakan arah reaksi spontan, komposisi produk korosi, dan perubahan lingkungan yang akan mencegah atau menurunkan laju serangan korosi. Pada diagram Paurbach tersebut terdapat 3 garis, yaitu vertikal, horizontal, dan miring, di mana garis vertikal menunjukkan adanya pengaruh pH, garis horizontal menunjukkan adanya perubahan potensial elektroda, dan garis miring menunjukkan bahwa sebagai daerah pembatas adanya potensial elektroda dan perubahan pH. Dan pada diagram Paurbach terdapat 3 daerah, yaitu daerah korosif, imun, dan pasif. Pada daerah imun merupakan daerah di mana spesies tersebut paling stabil atau tidak terjadi korosi sehingga stabil. Pada daerah korosif merupakan daerah di mana aluminium teroksidasi menjadi bentuk-bentuk ion atau aluminium melepas elektron menjadi ion. Dan pada daerah pasif merupakan daerah di mana terbentuknya oksida, sehingga pada daerah tersebut tidak terjadi korosi karena terhalang oleh lapisan oksida yang terbentuk. Selanjutnya, pada daerah yang dibatasi oleh garis putus-putus merupakan daerah kestabilan air, yang mana garis putus-putus bagian bawah merupakan garis hidrogen dan garis putus-putus bagian atas merupakan garis oksigen. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.